Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Teater Geni Bincang-Bincang. Kali ini Teater Geni Bincang-Bincang kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang aksarawan. Jadi karena saya belum kenal, jadi boleh diperkenalkan dulu Pak ke para penonton YouTube Teater Geni yang setia. Apa nama itunya? Channel YouTube-nya? Bukan, nama fansnya, nama anggotanya. Sama Genius. Halo Genius. Gini. Geni lovers. Geni lovers. Perkenalkan, saya Kori Kaisa, panggil saja Kori. Terus apa lagi? Ya asal. Oh, asal dari Indramayu. Ya itu tamu spesial kita yang bernama Kori apa? Kori Kaisa. Kori Kaisa dari Indramayu. Ya. Beliau adalah seorang aksarawan bahasa Jawa. Masih belajar. Hah? Ya. Jadi gini Mbak, saya ingin bertanya, gitu kan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Kori mengenai aksara Jawa, gitu kan. Nah, saya pengen tahu dulu nih Mbak, pengertian dari aksara sendiri itu apa? Materi isi. Aksara ya abjad, huruf gitu. Aksara Jawa berarti huruf Jawa. Sama kayak abjadnya Indonesia A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu juga aksara Jawa, abjadnya orang Jawa, Hana Caraka, yang terdiri dari 20 abjad, 20 aksara. Berarti aksaranya Jawa itu disebut Hana Caraka. Iya, itu Hana Caraka. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri itu ada artinya enggak sih Hana Caraka itu? Lebih ya sama kayak abjad huruf Indonesia aja ya. A itu artinya apa? Ada artinya nggak A? Nggak tahu. Saya hanya tahu A, B, C, D aja gitu kan, misalnya sampai Z. Cuma dalam segi pengertiannya saya belum tahu gitu. Sebenarnya sih kayak Hana Caraka itu setiap aksaranya itu memiliki pengertian yang mendalam gitu tentang filosofi kehidupan. Cuma di sini saya tidak mempelajari itu sih. Terkait aksara Jawa sendiri gitu, Mbak. Apa yang membuat Mbak Kori ini tertarik mempelajari aksara bahasa Jawa gitu kan? Sedangkan saya sendiri yang notabene asli Sunda ya, bahasa aksara Sundanya sendiri gitu susah untuk dipelajari gitu. Nah, ini apa yang membuat Mbak Kori termotivasi tertarik untuk mempelajari aksara Jawa gitu? Motivasi kayaknya nggak ada motivasi. Yang terinspirasi itu pengen mempelajari gitu tuh, apa karena budaya atau gimana? Jujur sebenarnya sih waktu aksara Jawa ini kan udah diajarkan dari tingkat SD, SMP itu kan ada ya. Malah dari SMP, SMA itu benci banget tuh sama aksara tuh. Sama saya. Tapi kemudian saya kebetulan almarhum Kikarka itu sempat main ke bapak, terus sempat ngajak untuk ayo main ke sanggar aksara Jawa nanti belajar. Pas itu belum tertarik tuh.
Nah, mulai tertarik ketika saya disuruh mengajar ini bahasa Indramayu. Nah, dari situ tuh, masa saya yang mampu kok nggak ngerti aksara Jawa gitu. Awalnya dari situ tuh. Terus kemudian ya karena apa ya, aksara Jawa itu kan, maksudnya aksara Jawa itu banyak generasi muda, banyak siswa yang sekarang tuh mulai enggan gitu, mulai malas, mulai bisa nggak ngerti gitu deh Jawa, nggak ngerti, jadinya tuh malah males belajar tuh, susah belajar aksara Jawa. Nah, saya tuh gimana kira-kira anak-anak itu suka dan mau belajar aksara, gimana caranya biar belajar aksara Jawa itu menyenangkan, mudah, awalnya dari situ. Oh, berarti pada intinya untuk menghidupkan kembali bahwa Yes. Orang Jawa itu harus mempelajari aksara Jawa, terutama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, sebenarnya sulit enggak sih sebenarnya dalam istilahnya yang saya lihat kan, maupun aksara Jawa ataupun Sunda gitu tuh dalam hal penulisannya tuh, karena mungkin butuh waktu yang lama gitu, sedangkan kalau bahasa Inggris pun tidak langsung bisa gitu. Nah, Kalau sering latihan mah susah nggak ya? Ya gampang-gampang susah sih, susah-susah gampang. Karena sebelumnya saya sudah hafal aksara Jawa, ya, baru sekedar hafal itunya aja ya, aksaranya belum, maksudnya hafal abjadnya aja, nggak hafal aksaranya. Jadi nggak sulit untuk mempelajari itu. Lalu belajarnya itu misalkan ya hana caraka, itu satu baris, itu satu baris aksara itu terus saja tulis, misal dalam satu lembar buku tulis, dilatih terus, nanti juga bakal, kalau sudah terbiasa kan bakal bisa sih. berarti Konsisten yang berarti kembali lagi dari konsisten. apa tadi itu dari abjadnya dulu. Kalau saya Oh, sudah hafal dari, maksudnya dari zaman SMP juga sudah hafal hana caraka yang 20 itu loh, udah hafal. Jadi saya pribadi ya nggak begitu sulit gitu, karena sebelumnya sudah kenal sama aksara Jawa. nah, aksara Jawanya yang bahkan orang Indramayu nih, aksaranya Jawa yang ada di Indramayu kalau menurut pengetahuan Mbak Koris sendiri itu sama aksaranya Jawa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kira-kira sama atau beda gitu? Kalau setahu saya sih, kalau masih Jawa itu nggak beda jauh sih, sama kayak di Cirebon juga sama, yang saya lihat di jalan-jalan tuh itu aksaranya sama, di Jawa Tengah sama, Jawa Timur kurang tahu, kayaknya sama. Cuma yang paling beda itu Sunda, kalau udah Madura, Bali tuh. Tapi ada yang bilang juga kalau yang di aksara Jawa Tengah tuh Jogja itu agak ada yang beda gitu, tapi sama hana caraka, cuma beda vokalnya aja kali ya, hono coroko gitu, lebih halus. Berarti ini kan tentang saya tuh sempet lihat juga nih TikToknya yang Majelis Pantura tuh Mbak. Nah, di situ kan, Ya, nah berarti itu tuh murni TikToknya Mbak Kori sendiri atau TikToknya siapa? Hah? komunitas. Oh, komunitas. Baru mau dijadikan komunitas. Oh, berarti di Indramayu sendiri tuh ada komunitasnya sendiri atau memang baru ada? Belum sih, baru bikin. Sebenarnya dikatakan bisa juga saya belum ya, masih butuh banyak belajar. Terus mengenai Majelis Pantura,
ya itu salah satu eh, cara kita dalam berkarya gitu, dalam belajar gitu. Kan dari situ, dari media sosial kan nanti barangkali ada yang komen, share, saling, kan enak berbagi pengalamannya gitu di situ. Dari berbagai kalangan, berbagai daerah bisa masuk kan kalau lewat media sosial. Berarti terkait komunitas Majelis Pantura itu berarti seluruh daerah yang berada di Pantura sendiri atau emang misalkan di luar enggak di Iya. luar ya Iya. di luar itu boleh masuk nggak pengen belajar bahasa Jawa gitu. Boleh banget. Karena saya juga masih belajar. Nah, Jadi boleh banget siapapun yang di luar jalur Pantura boleh belajar. Dinamakan Majelis Pantura ya karena kita berada di jalur Pantura. Biar beken aja di gitu. Oh, iya. Indramayu kan terkenal dengan Pantura. benar. Diminum dulu Mbak saya. Terima kasih. Berarti tadi kan banyak sekali kan berarti mampu apa pelajaran aksara Jawa. Iya, sempet cuma enggak lama. Nah, saya sempat lupa nih Mbak yang katanya berarti bahasa Indramayu emang ada tak bahasa Indramayu? Maksudnya Kan apa? tadi kan saya kan Mengenai mampu, aksara. aksara Jawa. Nah, Aksara aksara Jawa, Indramayu. aksara Jawa. Nah, sempet ngampu pelajaran bahasa Indramayu kalau nggak. Indramayu, iya. Nah, berarti emang Bahasa daerah lah. mau bahasa daerah. Berarti itu ya berarti enggak, ini berarti kan bahasa Indramayu ini kan berarti kan karena nah Pantura ini kan terkenal dengan bahasa Jawanya gitu kan. Mungkin saya hanya bertanya aja Mbak karena saya nggak tahu nih, soalnya saya kan orang Sunda gitu. Kalau di Sunda sendiri kan emang terutama saya Kuningan itu kan emang khusus bahasa Sunda gitu. Nah, ini kan bahasa Indramayu. Nah, berarti kan kalau di Sunda sendiri kan ada aksara Sunda. Berarti bahasanya Indramayu pun ikut ke Jawa juga. Jadi nantinya nulisnya aksara Jawa gitu. Iya, pakai Jawa. Yang pelajarannya mah enggak tetap maksudnya pelajarannya enggak nulis kayak gini, aksara Jawanya enggak. Tapi ya bahasanya bahasa Jawa, ngomongnya ngomong Jawa gitu. Indramayu, materinya materi Jawa, misalkan tentang apa ya? Ya tentang Jawa sih intinya mah. Tentang bahasa daerah, tentang budaya. Ya ada di situ. Berarti dalam mengembangkan aksara Jawa sendiri selain yang saya lihat itu di TikTok sendiri itu berarti di mana lagi tuh, Mbak? Agar istilahnya orang-orang tuh paham gitu dan tadi katanya untuk terutama anak-anak muda itu dalam mengembangkan aksara Jawa. Saya tuh sempet karena di desa juga saya aktif di salah satu literasi ya. Saya bikin apa ya? Bikin media lah untuk anak-anak juga belajar aksara gitu. Kalau untuk di medsos ya baru mulai sih, maksudnya belum lama gitu. Itu juga belum terlalu intens lah. Masih ya sekedar penulisan gitu. Belum sempat dijelasin gitu.
kan dari aksara Jawa juga ada kayak aksara murda, aksara angka, aksara vokal gitu. Tadi kan ada aksara muda, aksara vokal sama aksara apa? Angkara. Angka. Saya pengen mungkin Murda, pengen ya. tahu gitu, dan teman-teman fansnya Teater Gendis pun, YouTube-nya Teater Gendis pun pengen tahu tentang macam-macam atau jenis-jenis aksara tadi gitu. Iya, aksara vokal A, I, U, E, O, aksara angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kayak gitu aja sih. Ya, kayak aksara murda itu saya sebenarnya agak bingung sih aksara murda sama aksara rekaan. Kalau nggak salah, kalau aksara murda itu untuk pangkon atau jabatan, misalkan pangeran, itu gelar lah, untuk gelar kalau murda. Kalau rekaan, kalau nggak salah itu serapan, untuk kata serapan. Misalkan ada namanya pengen nulis nama nih, tapi itu namanya dari Timur Tengah, itu biasanya awalnya itu pakai itu aksara rekaan. Berarti lanjut apa? Katanya dulu juga di Trusmi itu beda, ada sendiri aksara Trusmi. Tapi kurang saya belum tahu jelas sih, cuma baru dengar saja gitu. Berarti ternyata akan kayak bahasa ya. Iya. Bahasa. Ya, saya juga kok baru tahu gitu kan, misalnya ketika aksara Jawa tuh seperti ini gitu. Ternyata nggak beda jauh dengan aksara Sunda gitu. Kalau aksara Sunda gimana bunyinya? Nah, saya juga bingung. Gitu. Karena entah saya yang nggak tahu atau emang saya yang nggak belajar atau gimana gitu kan. Mungkin dari SD, SMP, dan bahkan MA pun, kalau MA saya nggak ada bahasa Sunda gitu. Ini SD SMP ada, cuma kayak sedikit gitu di pelajarannya, jadi ya saya kurang paham gitu kan. Makanya saya sangat makanya tadi kenapa saya menanyakan hal terkait apa ya, boleh nggak gitu kan, selain orang Pantura, orang Jawa lah istilahnya ikut gitu, soalnya ataupun seenggaknya mungkin dari mbaknya sendiri, Mbak Korinya sendiri, ada nggak sih tip atau triknya orang-orang yang masih muda ataupun yang masih awam terhadap aksara Jawa untuk mengembangkan atau misalnya bisa dalam menulis aksara Jawa gitu, ada nggak Tipsnya? karena sangat ribet gitu. Kenal dulu nih aksara Jawa. Aksara Jawa itu apa, hurufnya ada berapa, kayak gitu. Nah, misalkan hana, kan hurufnya ada 20. Nih, kalau saya sih hafal dulu sih. Kan bingung ya, kan tiap orang kan beda-beda. Kalau yang saya lakukan itu ya seperti tadi, aksara Jawa itu kan ada 20 huruf. 20 huruf itu ada 4 baris. Saya menulis 1 baris dulu, terus aja ditulis sampai sekiranya saya itu sudah hafal tanpa melihat buku atau catatan. Kemudian kalau sudah bisa, lanjut di baris kedua nulis. Baris kedua kalau sudah hafal tanpa lihat, kita ulang lagi nulis dari baris pertama sama baris kedua, terus saja, misal sampai 1 lembar buku, terus begitu seterusnya. Kalau saya, kalau sudah hafal, sudah dirasa sudah hafal semua, baru praktek tuh. Itu Mbak Kori sendiri prosesnya berapa lama untuk mencapai ya hafal aksara Jawa sendiri?
hafal hana aksara Jawanya itu aksara Jawa sama ini ya, sama apa namanya sandangan. Sandangan itu kalau di Arabnya kayak harokat gitu. Oh, iya. Kan hana caraka itu kan vokalnya A semua. Kalau pengen A I U E O kan nanti ada sandangan juga tuh. Itu kurang lebih berapa hari? 3 apa 4 hari gitu. Berarti itu artinya bertahap dong. Ya, yang nggak bisa 1 hari langsung bisa. Oke, mungkin itu aja Mbak Kori. Terima kasih telah Ya, hadir di Teater Geni Bincang-Bincang. Semoga tidak kapok. Jangan lupa para penonton setia Teater Geni, YouTube-nya Teater Geni UKM IAI Cirebon. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ya gitu tuh. Promosi majelis Pantura sekalian. Oh ya, ya. Oh ya, silakan Mbak, barangkali mau promosi. Ya, sekalian sama hostnya tadi tuh promosi. Saya dulu berarti. Oh, sama hostnya. Nggak ngomong. Ya tadi gini enggak. Ya. Sini lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Teater Geni UKM IAI Cirebon, dan jangan lupa follow TikTok-nya Majelis Pantura, Majelis@Pantura ya. Ya. Majelis.Pantura. Majelis.Pantura berarti Ya. kan. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni.